Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Pada video ini, saya akan membahas materi mengenai sistem transportasi. Pada pengertiannya, sistem transportasi terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan transportasi. Pada umumnya, sistem adalah suatu bentuk keterkaitan antara komponen dalam tatanan terstruktur. Jika satu komponen dalam sistem berubah, maka akan berpengaruh terhadap komponen lainnya dan bahkan keseluruhan dari komponen yang ada. Maka, sebagai suatu sistem, transportasi adalah interaksi antara sistem jaringan, sistem kegiatan, dan yang terakhir adalah sistem pergerakan. Selanjutnya, tujuan adanya sistem transportasi adalah agar proses transportasi penumpang dan barang dapat dicapai secara optimum dalam ruang dan waktu tertentu dengan pertimbangan faktor keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan efisien atas waktu dan biaya yang diperlukan. Poin bahasan selanjutnya adalah klasifikasi transportasi. Pada dasarnya, transportasi dibedakan menjadi dua klasifikasi penting, yaitu transportasi makro dan transportasi mikro. Pada bagian ini yang akan dibahas lebih dalam yaitu transportasi mikro, yang dimana transportasi ini dibedakan menjadi 4 sistem utama. Yang pertama adalah sistem kegiatan, di mana sistem ini berkaitan dengan tata guna lahan, pola kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan lain-lain. Yang kedua adalah sistem jaringan. Sistem ini berkaitan erat dengan penghubung prasarana transportasi, misalnya jalan raya, rel kereta api, terminal bus, dan bandara. Sistem yang ketiga yaitu sistem pergerakan, yang merupakan hasil interaksi antara sistem jaringan dan sistem kegiatan. Dalam sistem ini dapat berwujud lalu lintas, orang, kendaraan, dan barang. Sistem yang terakhir merupakan sistem kelembagaan. Sistem ini diciptakan dengan tujuan untuk menciptakan sistem pergerakan transportasi yang aman dan nyaman. Setelah pengklasifikasian sistem transportasi, poin selanjutnya adalah integrasi moda transportasi. Istilah ini merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan alat angkut yang digunakan untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Fungsi dari moda transportasi adalah sebagai faktor penunjang dan perangsang pembangunan dan memberi jasa bagi perkembangan ekonomi, transportasi, dan pengembangan wilayah. Transportasi dan pengembangan wilayah merupakan hal yang sangat berhubungan erat, dikarenakan dalam pengembangan wilayah haruslah memiliki sarana dan transportasi yang mendukung. Dengan transportasi yang baik, akan memudahkan terjadinya interaksi antar wilayah. Interaksi ini terjadi antara penduduk lokal dengan dunia luar, sehingga menghilangkan faktor isolasi ruang. Keterisolasian suatu wilayah akan mengakibatkan ketertinggalan wilayah tersebut secara ekonomi. Lalu, suatu wilayah akan berkembang jika terjadinya dinamika perpindahan barang dan orang dengan wilayah lainnya. Adanya perpindahan barang dan orang antara satu wilayah dengan wilayah lainnya merupakan faktor penentu berjalannya kegiatan ekonomi antar wilayah. Poin selanjutnya adalah masalah-masalah transportasi dan berbagai jenis penanganannya. Masalah-masalah yang sering terjadi dalam sistem transportasi yaitu terdapat 5 masalah pokok. Yang pertama, terjadinya ledakan penduduk besar-besaran. Yang kedua, terjadinya masalah lingkungan seperti polusi. Yang ketiga, adanya masalah sosial, contohnya kemacetan, kesenjangan sosial, dan kecelakaan lalu lintas. Permasalahan yang keempat yaitu adanya masalah politik,
Contohnya, rendahnya pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Permasalahan yang terakhir adalah masalah fasilitas dan pelayanan. Contohnya, kurangnya fasilitas transportasi dan rendahnya kualitas transportasi. Jenis penanganan yang pernah dilakukan adalah yang pertama, transportasi berkelanjutan. Transportasi ini merupakan transportasi jangka panjang yang berkelanjutan dan mengakomodasikan aksesibilitas semaksimal mungkin dengan dampak negatif yang seminimal mungkin. Sistem transportasi yang berkelanjutan harus memperhatikan setidaknya 3 komponen penting, yaitu aksesibilitas, kesetaraan, dan dampak lingkungan. Jenis penanganan yang kedua yaitu penerapan BRT, yang ketiga Green Transportation, dan yang keempat pembatasan kendaraan pribadi. Manajemen transportasi. Pengelolaan sistem transportasi dari sisi penyediaan jasa seluruh komponen yang dibutuhkan oleh masyarakat yang didasari oleh besarnya jumlah kebutuhan perjalanan yang diperkirakan sebelumnya. Jadi, dalam hal ini, pengelola harus mengupayakan agar pengadaan semua komponen sistem transportasi dari seluruh bentuk moda dalam tatanan sistem transportasi yang luas itu berimbang dengan besaran estimasi jumlah kebutuhan perjalanan yang terjadi dalam jangka waktu tertentu. Poin pembahasan yang terakhir adalah Sistarnas atau Sistem Transportasi Nasional. Pada pengertiannya, sistem transportasi nasional adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman, efektif, efisien, dan keterpaduan. Fungsi dari sistem transportasi nasional sendiri yaitu sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan transportasi, terutama di kawasan yang padat penduduk, juga sebagai pendorong daerah terisolasi menuju daerah berkembang atau daerah maju. Sekian video pembahasan saya mengenai sistem transportasi. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Terima kasih.